saya hormati Ibu dosen pembimbing Ibu Nur Haswinda SPDI MPD, yang saya hormati para pendengar setia, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Beliau telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada siang hari yang berbahagia ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirnya saya di sini untuk menyampaikan pidato singkat saya untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pidato saya dengan judul Berbakti kepada Kedua Orang Tua. Sebagai anak yang soleha dan juga yang soleh, wajib bagi kita untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita. Mengapa demikian? Karena seorang ibu adalah seseorang yang telah mengandung selama 9 bulan, menyusui dan juga melahirkan kita. Dan surga terletak pada telapak kaki ibu kita. Dan ayah adalah sosok seseorang yang rela bercucuran keringat dan juga pantang menyerah dalam hal bekerja untuk menafkahi anaknya dan juga istrinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Isi kandungan dalam surah tersebut ialah tidak diperbolehkan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan melarang hambanya mengucapkan perkataan yang menyakiti kedua orang tuanya seperti membentak, memaki, menghardik, dan sebagainya, karena perkataan tersebut menyakiti kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menunjukkan perhatian serta sikap kasih sayang terhadap kedua orang tua kita. Kemudian Allah memerintahkan kepada hambanya agar bertawadhu, karena memiliki sifat tawadhu, yaitu sifat terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam surah tersebut sudah jelas bahwa kita sebagai anak tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua kita. Jika ayah atau ibu kita meminta bantuan atau menyuruh kita, lalu kita mengatakan perkataan itu juga termasuk perbuatan dosa dan durhaka kepada orang tua kita, karena perkataan tersebut menyakiti hati kedua orang tua kita. Berbakti kepada ayah dan ibu kita tidaklah hal yang sulit untuk dilakukan. Contohnya berbakti kepada ayah kita. Kita sebagai wanita muslimah wajib untuk kita menutup aurat kita. Kita tidak boleh mengumbar aurat kita.
Meskipun ada yang berkata bahwa hijab itu kuno, hijab tidak modis, hijab itu bla 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 dan segalanya, jangan didengarkan. Karena sebagai wanita muslimah, wajib bagi kita untuk memakai hijab dan menutup aurat kita. Dan jika kita tidak berhijab dan tidak menutup aurat kita, itu sama saja seperti kita menggiring atau mengantarkan ayah kita ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah. Dan contoh berbakti kepada ibu kita sebagai seorang muslimah, marilah kita sama-sama membantu dan meringankan beban ibu kita yang ada di rumah. Contohnya dengan mencuci piring, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, menyetrika, dan sebagainya. Dan bisa juga berbakti kepada kedua orang tua, yaitu dengan menyenangkan hati keduanya. Dan janganlah kita lupa untuk mendoakan keduanya di dalam setelah sholat 5 waktu kita. Cukup simpel bukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Maka dari itu marilah sama-sama kita belajar untuk mengasihi, menyayangi kedua orang tua kita, dan jauhkanlah dari perbuatan untuk menyakiti kedua orang tua kita, seperti perkataan tidak mau atau sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.